Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen berbasis aktivitas. A. Konsep dasar ABM. ABM adalah proses manajemen yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajer hanya pada aktivitas yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan, sehingga peningkatan nilai tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai profitabilitas jangka panjang. B. Menganalisis pemicu driver. Sebelum aktivitas dapat dikendalikan dengan baik, maka diperlukan pemahaman tentang apa yang menyebabkan suatu kos aktivitas. Analisis driver merupakan usaha yang dikerahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya suatu kos aktivitas. Ketika akar penyebab tersebut diketahui, selanjutnya dapat dilakukan dengan tindakan memperbaikinya. Misalnya dengan melakukan perombakan tata letak mesin-mesin dalam pabrik, maka dapat mengurangi kos perpindahan material. C. Kos aktivitas dan pemicu kos driver. Kos aktivitas adalah semua pengeluaran atau semua faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, sistem komputer, dan sebagainya untuk melakukan suatu aktivitas. Atau dengan kata lain, kos aktivitas adalah semua pengeluaran yang timbul akibat dilaksanakannya suatu aktivitas. Kos aktivitas dihitung setelah aktivitas organisasi selesai, diidentifikasikan dan ditetapkan. Kos yang dilacak ini dinyatakan dalam suatu ukuran aktivitas atau activity measure. D. Menganalisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah seperangkat teknik yang dipergunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang signifikan dari suatu organisasi sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang proses bisnis suatu organisasi dan menganalisis kos dan kinerjanya secara detail. Analisis aktivitas setidaknya dapat menjawab 4 hal, yakni yang pertama, aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, berapa banyak orang yang terlibat dalam suatu aktivitas. Yang ketiga, berapa banyak waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas. Yang keempat, adakah dampak tambahan nilai suatu aktivitas terhadap perusahaan maupun pelanggan? E. Target cost aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai, FAA dan NFAA. Sebuah perusahaan harus menetapkan harga jual dari produk yang diproduksinya. Harga jual harus bersaing dengan harga jual pesaing atau kompetitor. Harga jual atau HJ adalah total cost atau TK ditambah laba atau L atau dengan model matematis seperti yang ada di atas. Lalu, target cost adalah harga pasar atau harga pesaing dikurangi dengan laba. Secara matematis, target cost dapat dirumuskan juga seperti yang ada di atas. Lalu selanjutnya ada F, indikator bahwa suatu aktivitas adalah RVAA, BVAA, atau NVAA. Pengklasifikasian aktivitas ke dalam berbagai kelompok memerlukan perhatian yang serius dan analisis yang mendalam. Kesalahan dan pengklasifikasian akan berakibat pada kesalahan penentuan strategi perbaikan. 1. Cara mengurangi atau mengeliminasi NVAA. Cara-cara yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut. A. Eliminasi aktivitas boros atau activity elimination atau eliminate wasteful work. B. Eliminasi akar penyebab masalah, yaitu activity selection atau eliminate root cause of problems. C. Kurangi beban kerja, yaitu activity reduction atau reduce workload. D. Berbagai aktivitas activity sharing. E. Tingkatkan metode kerja improve working methods. F. Minimalkan kapasitas tak terpakai atau minimize unutilized capacity. Yang kedua, pengukuran kinerja aktivitas. Menilai beberapa baik atau baik aktivitas dilakukan merupakan hal yang fundamental pula bagi usaha manajer dalam meningkatkan profitabilitas. 3.
Kaitan konsep ABM dengan konsep lain. Konsep ABM seringkali berkaitan dengan tumpang tindih dengan konsep lain yang sering kita jumpai ketika mempelajari akuntansi manajemen. Misalkan, just in time atau JIT dan Theory of Constraint atau TOC. JIT merupakan suatu filosofi yang berfokus pada usaha untuk mengurangi ketidakefisienan dan pemborosan. Lalu dalam ABM kita mempelajari bahwa aktivitas tidak bernilai tambah dapat dipangkas tanpa harus merusak mutu dan nilai produk. Oke, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.